Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Asisten tersenyum sedikit. Menurutku, Tuan Roni Suteja, Tama ini tidak lain hanyalah cahaya kunang-kunang, jadi dia sangat tidak tahu malu untuk bersaing denganmu seperti matahari dan bulan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Roni Suteja lalu mencibir, "Oh, jika kamu ingin berbicara tentang dia masih memiliki beberapa kemampuan, dan tidak ada yang lain. Pil peremajaan di tangannya benar-benar hal yang sangat bagus. Aku sangat berharap untuk memilikinya. Semoga aku bisa memilikinya ketika aku sudah tua." Saat dia berkata, Roni Suteja lalu menghela nafas dan melambaikan tangannya kepada asisten. "Oke, jangan bicarakan itu sekarang. Kamu ikut ke atap denganku." "Oke, Tuan Roni Suteja." Roni Suteja membawa asisten kepercayaannya ke atap Aman Hotel. Saat ini, sebuah helikopter hitam berat diparkir di helipad di atap. Ketika Roni Suteja melihat helikopter itu, dia sedikit terkejut dan berkata, "Hah? Hanya untuk menjemputku?" Tama dan temannya sangat rela membayar untuk menyewa ini semua. Hahaha. Helikopter Super Cougar ini memiliki harga bekas pabrik lebih dari 15 miliar dengan sedikit modifikasi, harganya akan melebihi 20 miliar. Helikopter seperti itu bisa menghabiskan biaya ratusan juta hanya untuk penerbangan singkat. Asisten kepercayaannya itu tersenyum dan berkata, dia rela menghabiskan ratusan juta untuk berpura-pura menjadi kuat di depan Tuan Roni Suteja. Pria ini benar-benar gila ya. Iya, Roni Suteja mencibir. "Pernahkah kamu melihat 4 huruf di badan pesawat-pesawat ini?" Asisten kecil itu memandangi huruf-huruf putih yang mencolok di badan pesawat hitam itu dan membacanya satu persatu. "Itu, Tuan Roni Suteja, apa artinya ini?" "Sepertinya tidak ada kata seperti itu dalam bahasa Inggris." Roni berkata sambil tersenyum, "Ini memang bukan kata dalam bahasa Inggris. Ini adalah bahasa Romawi dalam bahasa Jepang. 4 huruf itu diucapkan dalam bunyi Romawi, harus dilafalkan sebagai Yito. Yito." Asisten itu mengerutkan kening. "Apa artinya ini Tuan Rudi?" Kedengarannya agak aneh. Roni berkata dengan serius, "Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang memiliki pesawat jenis ini, dan bahasa Jepang yang berhubungan dengan 4 huruf ini adalah Ito, yang artinya pesawat ini milik keluarga terbesar di Jepang, yaitu keluarga Ito." "Ah," asisten kecil itu berseru, "apakah itu pesawat keluarga Ito? Ya ampun, apa Tama juga kenal seseorang dari keluarga Ito?" Roni Suteja lalu menekuk bibirnya, "Orang seperti dia? Aku kenal orang-orang dari keluarga Ito, nggak mungkin dia level dengan Tama itu." Asisten kecil itu bertanya dengan heran, "Lalu apa yang terjadi dengan pesawat ini?" Roni Suteja lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang ini semua. Industri keluarga Ito mencakup semua lapisan masyarakat di Jepang. Keluarganya memiliki perusahaan penerbangan umum sendiri bernama Ito General Aviation." "Ito General Aviation?" "Iya, ini Ito General Aviation." Roni Suteja lalu menjelaskan, perusahaan penerbangan umum ini terutama bergerak di bidang navigasi jarak pendek dan menengah. Ia memiliki lebih dari 200 berbagai pesawat terbang di bawah kendalinya, termasuk lebih dari 100 helikopter yang sangat mewah. Sepertinya Tama dan temannya menyewa helikopter ini dari Ito General Aviation. Asisten kepercayaan Roni Suteja itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jadi begitu.
Katamu pesawat ini milik keluarga itu yang membuatku kaget. Aou mengira teman Tama itu berasal dari keluarga itu. Roni mencibir, aku baru saja mengatakan bahwa dia tidak pantas mengenal seseorang dari keluarga itu. Keluarga itu sekarang di Jepang, dia setara dengan keluarga Sucipto di negara kita. Tama, dia hanya pria tak berguna yang mengandalkan feng shui dan tipuan. Bahkan dia tidak pantas jadi tukang sepatunya keluarga itu. Di hati Roni, status keluarga itu memang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah keluarga terbesar di Jepang, dan baru saja selamat dari pertempuran sengit 3 keluarga besar di Tokyo. Dalam hal ini saja, kekayaan keluarga itu menjadi tak terbatas. Oleh karena itu, Roni tidak percaya bahwa Tama bisa memiliki hubungan pertemanan yang sebenarnya dengan keluarga itu. Menurut Roni Suteja, dia atau temannya Pak Ati mengeluarkan uang banyak untuk menyewa helikopter milik perusahaan penerbangan umum keluarga itu. Jadi dia membawa asisten kecilnya dan berjalan ke helipad. Dan ada seorang wanita cantik yang mengenakan seragam pramugari berwarna biru sedang berdiri di dekat helikopter. Melihat Roni Suteja dan asistennya mendekat, wanita itu mendekat. Dia menatap Roni dan berkata dengan hormat, apakah benar Anda Tuan Roni Suteja? Roni lalu mengangguk, dan berkata dengan arogan, ya, ini aku, apakah kamu yang bertanggung jawab untuk menjemputku? Wanita cantik itu tersenyum tipis dan berkata, benar sekali Tuan Roni, Tuan Yetama dan wanita tertua kami sedang menunggu Anda di rumah sekarang. Silakan naik pesawat bersama wanita di samping Anda. Roni bersenandung, bukankah Tuan Tama sangat berlebihan? Di daerah perkotaan, kamu tidak perlu naik helikopter sama sekali, bukankah kita bisa naik mobil saja? Si cantik berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Roni Suteja, wanita tertua kami mengatakan, bahwa lebih baik menjemputmu dengan helikopter ini. Roni menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berpikir dengan jijik, apakah mereka mengirim helikopter ke sini supaya terlihat kaya? Apakah dia pikir aku kelinci yang belum pernah melihat dunia? Keluarga Suteja kami juga punya jet pribadi, dan helikopter pribadi. Jadi ini semua tidak akan membuatku terkesan sama sekali. Namun, karena itu adalah helikopter yang dikirim oleh Tama, dia tentu saja tidak berani mengatakan komentar meremehkan seperti itu secara langsung. Jadi dia berkata dengan sangat sopan, oh begitu ya, kalau Giu ayo pergi sekarang. Setelah itu, dia membawa asistennya dan naik ke helikopter. Helikopter ini awalnya mampu mengangkut sedikitnya 20 orang. Namun kini kabinnya telah diubah seluruhnya menjadi sebuah ruangan mewah, seperti RV mewah kelas atas. Roni duduk di sofa helikopter dan bertanya pada wanita cantik itu, aku tidak tahu di mana Tuan Tama berada sekarang, seberapa jauh dari sini. Si cantik tersenyum dan berkata, jaraknya hampir 15 km lagi. 15 km, Roni berkata tanpa daya, bukankah itu hanya beberapa menit dari sini? Si cantik tersenyum dan berkata, butuh beberapa menit untuk terbang. Paling tidak butuh 30 menitan sampai sana. Apa? Setengah jam? Roni Suteja berkata dengan tercengang, 15 km. Bahkan jika kamu mengayuh sepeda, kamu bisa sampai di sana dengan mengayuh sepeda lebih cepat selama setengah jam. Apakah helikopter ini memang dirancang untuk kecepatan rendah? Si cantik tersenyum dan berkata, Tuan Roni Suteja, untuk menunjukkan betapa pentingnya Anda, wanita tertua kami telah mengatur rute tamasya secara khusus. Anda juga akan tahu nanti. Roni Suteja bertanya dengan sedikit bingung. Kalau boleh aku tahu, siapa nama wanita tertua yang kamu bicara dari tadi? Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Roni Suteja, kami belum bisa memberitahu Anda identitas wanita tertua kami. Tetapi ketika kami sampai di tempat itu, Anda pasti akan tahu. Roni mengangguk dan berkata, oke. Karena itu, dia juga bergumam di dalam hatinya, aku nggak tahu apakah Tama menjual obatnya lagi, atau dia melakukan beberapa trik tipuan. Sampai temannya mau menyewa helikopter ini.
Dasar. Pada saat ini, wanita cantik itu berkata, "Tuan Roni Suteja, helikopter kita akan lepas landas. Harap kenakan headset intercom dan pakai sabuk pengaman Anda." Baik, Roni mengangguk dan segera memakai headset intercom dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena suara keras dihasilkan saat helikopter sedang beroperasi, tidak mungkin untuk mendengar satu sama lain dalam percakapan normal di dalam kabin. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.